warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ketua kelas mohon pimpin doanya. Berdoa dimulai. Jadi hari ini apa ada yang tidak datang? Ibu lihat kayaknya mejanya ada yang kosong. Siapa? Alumi. Ada kabar kenapa yang hadir? Enggak ada kabar, Bu. Nggak ada ya. Ya udah nanti bisa ditanyain ya ke ilmunya. Baik, Bu. Jadi sebelum pelajaran dimulai, coba dilihat dulu di bawah mejanya mungkin ada sampah, bisa dikutip ya. Supaya pembelajaran kita bisa lebih nyaman. Nah ini sebelumnya ada yang ingat minggu lalu kita telah mempelajari materi apa? Gak ada yang ingat? Pemilihan Perkembangan kerajaan. bukan ya? Hari ini minggu lalu kita mempelajari tentang Indonesia masa Orde Baru. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang Indonesia masa reformasi dalam aspek demokrasi politik yang terbuka. Nah sebelum masuk ke materi ini, Ibu ingin bertanya, mungkin dari kalian sebenarnya tidak asing ya dengan kata reformasi ya. Ada yang tahu nggak apa sih maksud dari reformasi itu? Ada yang tahu? Ari sulit? Enggak ya? Nah, jadi reformasi itu merupakan suatu proses perubahan besar dalam sistem pemerintahan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial suatu negara dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan yang dianggap tidak adil, tidak transparan, dan tidak berpihak kepada rakyat. Nah, jadi reformasi ini merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan suatu negara ya, karena di negara tersebut tidak bisa terjadi tidak ada kestabilan politik misalnya di negara tersebut tidak transparan, tidak berpihak kepada rakyat, maka sistem pemerintahan dirubah menjadi reformasi ya. Nah, sebelum ada yang tahu nggak kenapa sih pada tahun 98 Indonesia mengubah sistem pemerintahan dari yang awalnya masa Orde Baru berubah menjadi masa reformasi? Ada yang tahu nggak kenapa Indonesia mengambil sistem pemerintahan reformasi? Biar tahu otoriter lagi, Bu. Ya? Biar tahu otoriter lagi. Ya. Karena nggak bebas berpendapat. Iya benar. Sistem ekonomi juga. Ya benar sekali. Jadi alasan kenapa Indonesia mengambil sistem reformasi adalah jadi reformasi ini lahir karena adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan pada masa Orde Baru. Kemudian pada masa Orde Baru negara kita itu terjadi krisis ekonomi yang begitu besar ya. Juga terjadinya KKN atau korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Sehingga mahasiswa, rakyat dan juga berbagai elemen bangsa menuntut perubahan sistem pemerintahan untuk menuju demokrasi. Sehingga pada tahun 98 Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menandai awal mula dari masa reformasi ini. Nah, dampaknya apa? Dampak dari masa reformasi dalam aspek politik terbuka adalah muncul kebebasan berpendapat dan juga berorganisasi, sehingga terbentuk partai
baru, dan diselenggarakan pemilu yang lebih demokratis. Sehingga pers dan media massa juga lebih bebas mengkritik pemerintah dan terjadi kemenangan hukum, ekonomi, dan juga demokrasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Mungkin bisa dibacakan oleh tujuan pembelajaran kita. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan latar belakang terjadinya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta-fakta penyebab munculnya Orde Baru. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan politik yang terjadi pada masa reformasi, khususnya dalam bidang demokrasi dan keterbukaan politik. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini dari pembelajaran hari ini kita nanti akan mengkaitkannya dengan masa kita sekarang ya. Jadi nanti Ibu akan membagi kelompok ya, 3 kelompok dan akan memberikan pertanyaan mencakup 3 pertanyaan ini. Yaitu yang pertama ada bagaimana nilai-nilai reformasi tahun 98 masih terlihat dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Kemudian apakah sistem demokrasi kita jalankan sekarang sudah sesuai dengan cita-cita reformasi, dan terakhir bagaimana pengaruh kebebasan berpendapat yang lahir dari reformasi terhadap media sosial dan perilaku generasi muda saat ini. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagi 3 kelompok ya. Ini Ibu bagi dari sesuai meja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini yang kurang nanti bisa pindah ke sini ya. Ibu Sabrina. Kelompok sini kayaknya ramai lagi. Pindah ke kelompok 1 ya. Ramiri. Coba pindah ke kelompok 1. Aris pindah ke kelompok 1. Biar pas semua. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ada 10 menit. Maaf ya, Ibu lupa. Ini tasnya. Maaf ya. Diskusi bersama ya, jangan kerja mandiri ya, dengan cuma 1 orang yang bekerja.
izin Bu, kami yang mana Bu? Hah? Kami yang mana semua Bu? Semua aja Pak. Oh, Pak. Kan mudah itu. Nah, ini bisa pertanyaannya boleh cari di artikel ya, di jurnal. Nanti setelah juga ya. Jawabannya dibuat semenarik mungkin ya, karena nanti tampilan dari jawaban kalian akan ibu nilai juga. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 4 menit lagi ya. Nanti hasil kerja kelompoknya bisa dipresentasikan, dilakukan oleh 1 atau 2 orang aja ya. Kerja sama-sama ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Waktunya 3 menit lagi ya.
Satu menit lagi ya. Setelah ini boleh ditempel lah, yang kelompok 1 bisa ditempel di situ, kelompok 2 di tengah ya, kelompok 3 di ujung sana. Sudah siap, boleh ditempel ya, tempel sekarang. Ada salah sih Pak? Fotonya segera ya. Waktunya nggak banyak lagi. Saya tempel satu. Tempel terus ya. Kita lanjut. Jadi masing-masing kelompok 2 orang ya yang mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah semuanya? Sekarang kelompok 1 dulu ya, yang presentasi. Kelompok lain duduk dulu. Nah, kita teman-teman. Kelompok 1. Bang Aris. Satu atau 2 orang sendiri boleh coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dijelaskan oleh Fatia Azhar. Baik, jadi nilai-nilai reformasi tahun 1998 masih terlihat dalam sistem politik Indonesia melalui adanya kebebasan pendapat yang lebih luas. Semuanya perhatian ya. Sistem pemilu yang semakin demokratis dengan pilihan langsung
presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kami tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Cut Aja dan saya sendiri Rahma Cerita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bagaimana pengaruh kebebasan berpendapat pasca reformasi terhadap perilaku masyarakat di media sosial yang akan dijelaskan oleh Cut Aja. Oke, jadi pasca reformasi kebebasan berpendapat di Indonesia itu semakin terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka, terutama melalui media sosial. Namun kebebasan ini juga memunculkan dua sisi. Di satu sisi masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan mengawasi kebijakan publik secara langsung. Sedangkan di satu sisi lainnya banyak yang menyalahgunakan dengan menyebarkan ujaran kebencian, hoax dan provokasi tanpa tanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak demokrasi, tetap diperlukan kesadaran etika dan literasi digital agar media sosial menjadi wadah komunikasi yang positif, edukatif, dan beradab. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Baik, kasih apresiasi. Kelompok 3. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang mengatakan Cuk Maulida, Ali Hasibuan, Jaratul Arsi, saya sendiri Firman Jari dan Rahman Al-Faradi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana adalah pertanyaannya tadi, apakah masyarakat Indonesia saat ini masih memegang semangat anti korupsi, keterbukaan, keadilan dan keadilan seperti masa reformasi? Yang pertama itu adalah anti korupsi. Anti korupsi ini semangat masih ada di kalangan masyarakat, terutama generasi muda dan aktivis. Namun kepercayaan pada lembaga seperti KPK menurun akibat pelemahan kasus korupsi akibat kasus-kasus politik. Dan yang kedua ini adalah keterbukaan, yang mana kebebasan berpendapat ini lebih luas dibanding masa Orde Baru. Tetapi masih ada pembatasan lewat Undang-Undang ITE dan tekanan terhadap pengkritik pemerintah. Dan yang ketiga itu adalah keadilan. Masyarakat tetap menuntut keadilan sosial dan hukum, namun praktik hukum masih dianggap tidak adil dan berpihak pada yang berkuasa. Kesimpulannya adalah semangat reformasi ini masih hidup hingga saat sekarang, tetapi melemah karena tantangan korupsi yang begitu meluas, pembatasan kebebasan dan ketidakadilan hukum. Demikian pemaparan kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Baik, demikian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.